Satu sisi cawe-cawe bahwa Jokowi ingin memastikan pemilu itu berlangsung damai, jujur, fair, dan tentu saja itu bisa menghindari keterbelahan. Itu yang sepertinya satu hal dari wujud cawe-cawe yang ingin disampaikan oleh Jokowi belaka. Kan itu adalah ornamen-ornamen politik yang bisa kita tangkap bahwa secara pribadi Jokowi itu punya preferensi dan pilihan politik. Makanya Jokowi punya kepentingan siapapun nantinya yang jadi presiden adalah mereka yang bisa memastikan Indonesia itu mengalami perkembangan yang cukup pesat. Semua legacy dan semua hal yang sudah dilakukan oleh Jokowi selama 10 tahun itu dilanjutkan, bukan justru sebaliknya, di downgrade dan tidak diakui oleh pemimpin-pemimpin the next Jokowi di 2024. Cawe-cawe Presiden Jokowi di pemilu 2024 nanti nyatanya bikin gerah Paloh dan Nasdem. Saking gerahnya, Paloh sampai menuding Jokowi akan menjegal Anies. Ya, sepertinya Yusuf Kala, Surya Paloh, dan Anies Baswedan kompak sedang menyerang Presiden Jokowi. Jadi mereka ini menganggap bahwa Jokowi sedang mencoba untuk mengintervensi Pilpres di 2024. Makanya tidak heran kalau sang bohir pun ikut stres melihat fakta yang seperti ini. Nah, mungkin itulah yang membuat Surya Paloh dan JK kompak menyerang Presiden Jokowi. Halo, kembali lagi dengan saya, Nana Chaniago, di channel Jurnal 45. Demi Anies Nyapres, Surya Paloh dan Nasdem terus hajar habis-habisan Jokowi dengan isu cawe-cawe. Nasdem makin gak tahu malu. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Nasdem meminta Presiden Jokowi untuk menyetop aksi cawe-cawe. Alasannya, pengakuan Jokowi melakukan cawe-cawe mengkonfirmasi kekhawatiran sejumlah pihak atas dugaan ketidaknetralan menjelang pemilu 2024. Ketua DPP Nasdem, Sugeng Suparwoto pun meminta Presiden Jokowi menempatkan diri sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara secara proporsional. Tentunya tidak melakukan tindakan yang meresahkan masyarakat. Sugeng mengaku pengakuan cawe-cawe Jokowi dibahas dalam internal Nasdem yang sejauh ini masih berstatus partai pendukung pemerintah Jokowi. Nasdem tidak bisa memastikan cawe-cawe Jokowi bakal mengarah pada tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power. Lantas dia pun menganggap wajar cuitan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat yakni SBY belum lama ini. SBY khawatir Demokrat diambil alih secara tidak wajar oleh KSP Muldoko dan perubahan sistem pemilu di tengah jalan memicu chaos. Menurut Sugeng, kekhawatiran SBY turut dirasakan semua pihak tak terkecuali oleh Partai Nasdem yang menuding Jokowi memonopoli interpretasi demi kepentingan negara. Terlebih Nasdem sendiri berharap cawe-cawe yang dimaksud Jokowi tidak sampai mengintervensi parpol untuk mengarahkan dukungan kepada kandidat tertentu. Presiden Jokowi yang masih memiliki sisa masa jabatan lebih dari setahun diharapkan memahami batasan hukum, moral, dan etika menghabiskan periode kedua kepemimpinannya. Saya pikir apa yang diungkapkan oleh Partai Nasdem ini sepertinya sudah keterlaluan sebagai partai koalisi pemerintah. Mereka seperti panik ketika mendengar Presiden Jokowi akan cawe-cawe pada pemilu 2024 nanti. Apa yang diungkapkan Nasdem ini tentu tidak hanya sekedar kritikan, tapi sudah masuk pada tuduhan yang tidak berdasar. Demi Anies Baswedan maju Nyapres, apapun akan dilakukan oleh Nasdem termasuk menyerang Presiden Jokowi. Lagian kalau dipikir secara logis, ikut campur atau cawe-cawenya Jokowi dalam pemilihan umum 2024 nanti diharapkan untuk memastikan pemilu berjalan demokratis, bukan untuk kepentingan politik praktis. Bahkan pernyataan Jokowi bakal ikut campur dalam pemilu 2024 disampaikan oleh Jokowi sendiri saat bertemu pemimpin redaksi media massa di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin 29 Mei kemarin. Jokowi juga menekankan bahwa Indonesia hanya diberi kesempatan satu kali untuk menjadi negara maju, yakni dalam kurun waktu 13 tahun ke depan, dan hal itu sangat ditentukan oleh kepemimpinan nasional ke depan. Hal serupa juga diungkapkan oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Dia menyebutkan, Presiden Jokowi tak akan melakukan cawe-cawe di pemilu 2024 hingga mempengaruhi hasil pesta demokrasi tersebut. Ia memastikan mantan Gubernur DKI Jakarta itu akan menjadi negarawan sehingga tak akan ikut campur terlalu dalam di dalam Pilpres 2024. Politikus PDIP itu juga menjelaskan, yang dimaksud cawe-cawe dari ucapan kepala negara itu, yakni ia ingin memastikan programnya tetap berlanjut seperti pembangunan ibu kota Nusantara.
Bahkan diketahui, Jepang juga secara khusus telah mengungkapkan keinginannya untuk investasi di IKN. Maka dari itu, dalam konteks itulah, hilirisasi IKN harus transparansi dan sebagainya. Presiden Jokowi juga ingin memastikan kalau pemilu 2024 berlangsung secara transparan, tepat waktu serta langsung, umum bebas, dan rahasia. Jadi apa yang dituduhkan Nasdem soal cawe-cawe Jokowi untuk menyalahgunakan kekuasaan agar bisa menentukan hasil pemilu 2024 nanti itu tidaklah benar. Itu hanyalah manuver Nasdem dan Surya Paloh untuk mencari simpati akan nama Jokowi buruk di mata masyarakat. Tapi begitulah sifat manusia-manusia biasa yang sudah merasakan nikmatnya kekuasaan, maka akan ketagihan. Kalau tidak berkuasa lagi, bisa gila, kepalanya serasa mau pecah. Jadi ya Jokowi akan tetap cawe-cawe agar para bandar dan bohir itu semakin bingung dan semakin gerah, sehingga tidak bisa lagi berbuat apa-apa untuk membuat negara ini jadi negara yang terbelakang. Lantas, bagaimana menurut Anda? Oke, apa saja kejanggalan data ini? Pasir sekitar 52 miliar, ini pengadaan untuk anak sekolah SD. Jadi saya juga nggak tahu fungsinya untuk apa. Terus di sini juga ada thinner sekitar 40 miliar dan helm proyek ada 34 miliar. Helm proyek? Untuk alat peraga. Untuk alat peraga? Sekolah. Alat peraga sekolah, helm proyek? Iya. 34 miliar? 34 miliar. Sentil utang Anies Baswedan. Viral video lawas Najwa Shihab bongkar kasus kelebihan bayar Anies. Yusuf Muhammad sebut, untung yang 92 miliar diikhlaskan ya. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Kalau ada temuan, justru saatnya ini kita berteriak gitu. Kalau sudah disahkan, sudah diketok palu, itu sudah sangat telat kalau kita menemukan temuan. Digugat dulu oleh warganya baru kerja, mana ada? Mana ada orang baru kerja setelah digugat? Itu gubernur. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Media 45. Tersibak sudah borok dan bobrok ex-gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ke muka publik. Belum reda isu utang pilkada yang menekuk muka Anies, lagi-lagi boroknya kelebihan bayar di masa jadi gubernur DKI Jakarta bongkar tuntas. Pegiat media sosial Yusuf Muhammad dengan nama akun @yusuf_dungdung kembali menyindir kabar utang baca pres Anies Baswedan. Pendukung Ganjar Pranowo itu mengomentari perbandingan harta dan utang tiga bakal capres 2024. Ganjar, Anies, dan Prabowo Subianto. Diketahui Prabowo mempunyai harta sebanyak 2,4 triliun rupiah dengan utang sebanyak 8 miliar rupiah. Sementara Anies memiliki harta sebanyak 18,5 miliar rupiah dengan utang 7,6 miliar rupiah. Terakhir, Ganjar memiliki harta sebanyak 14,8 miliar rupiah dengan utang 1,3 miliar rupiah. Gila, rasio utang Abbas hampir 50%. Ini belum ditambah utang 92 miliar saat pilkada ke Sandiaga. Bisa jadi berapa tuh cuitnya? Dari mana Anies bisa membayar hutang modal pilkada yang sampai 92 miliar itu? Padahal video lawas Anies soal kelebihan bayar beredar kembali. Diketahui video lawas tersebut merupakan video Najwa Shihab yang tengah mewawancarai Imam Mahmudah selaku anggota DPRD DKI Jakarta fraksi PDIP yang membeberkan banyaknya anggaran-anggaran janggal di era Anies menjabat. Imam pun membongkar beberapa daftar kelebihan bayar era Anies lewat data anggaran Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Imam mengatakan ada deretan pengeluaran yang janggal seperti pengadaan pasir untuk alat peraga anak sekolah SD sebesar 52 miliar. Kemudian juga tertera helm proyek sekitar 34 miliar dan thinner sebesar 40 miliar. Bahkan Najwa Shihab dalam acara diskusi Mata Najwa itu sampai dibuat tercengang dengan adanya data anggaran janggal tersebut. Dari sinilah kemudian kita bisa melihat betapa Anies adalah gubernur amatiran dan alergi transparansi. Kenapa? Anies tidak paham proses penganggaran yang baik dan yang seharusnya dokumen-dokumen perencanaan anggaran harus diupload ke website APBD Pemprov DKI. Namun apa yang terjadi? Anies tidak melakukannya. Seolah-olah ia ingin menutupi kasus kelebihan bayar yang ia kehendaki. Tentu tiba-tiba video lawas Najwa Shihab ini beredar. Menjawab sudah bagaimana cara Anies membayar utang Pilkada DKI Jakarta 2017 silam kepada Sandiaga.
Banyaknya rentetan kasus kelebihan bayar memang sudah menjadi tabiat Anies. Jangankan pas jadi gubernur saja, waktu Anies jadi Mendikbud pun juga sama. Ada banyak kasus kelebihan bayar yang ia lakukan hingga berujung dipecat Presiden Jokowi. Bahkan sebelumnya pun diketahui, hasil laporan Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK Provinsi DKI Jakarta telah menemukan adanya kelebihan pembayaran terhadap gaji tunjangan kinerja daerah atau TKD dan tambahan penghasilan pegawai atau TPP. Hal itu diketahui berdasarkan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2020. Dalam laporan itu disebutkan, berdasarkan laporan pemeriksaan bahwa data pembayaran gaji dan TKD atau TPP dan pengelolaan gaji pegawai pada beberapa OPD diketahui masih terdapat data pegawai yang tidak mutakhir. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP itu menegaskan bahwa kasus kelebihan bayar bukan pertama ini saja. Akan tetapi, sebelumnya kasus kelebihan bayar juga terjadi di Dinas Pemadaman Kebakaran Provinsi DKI Jakarta. Makanya timbul pertanyaan mengapa di tengah kasus kelebihan bayar merajalela, justru BPK malah memberikan penghargaan WTP sampai 5 kali berturut-turut kepada Pemprov DKI era Anies, kan makin aneh. Menyibak kasus kelebihan bayar era Anies di DKI Jakarta memang bukan perkara yang mudah. Terlebih menelisik apa motif sebenarnya Anies melakukan hal itu, ya setidaknya kita sadar kalau Anies adalah sosok pemimpin yang licik dan licin. Demi memuaskan hasrat berkuasanya, ia rela menghalalkan segala macam cara. Tak ayal, rela ngutang puluhan miliar dan dibayar pakai jasa kelebihan bayar. Bagaimana kalau menurut Anda?